Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Dewanti. Saya dari Prodi SIA 2022. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar di bidang kesehatan. Yang pertama, saya akan membahas tentang domain kesehatan. Jadi, sebuah sistem pakar dapat diterapkan dalam domain kesehatan untuk membangun dalam diagnosis penyakit, seperti rekomendasi pengobatan dan manajemen penyakit kronis. Misalnya, sistem pakar dapat digunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit langka atau kompleks dengan menganalisis gejala yang dilaporkan oleh pasien dan mencocokkan dengan basis pengetahuan medis yang lain atau medis yang ada. Nah, tadi saya sudah membahas tentang domain kesehatan. Sekarang saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan. Kelebihannya ada konsistensi, tidak butuh istirahat, dan pengetahuan terpusat. Konsistensi ini, sistem pakar memberikan keputusan yang konsisten berdasarkan basis pengetahuan yang telah diinput. Nah, kalau yang tidak butuh istirahat itu, sistem pakar itu bekerja dalam waktu 24 jam tanpa kelelahan. Yang terakhir yaitu pengetahuan terpusat. Pengetahuan ini dari para ahli yang dapat diakses dan digunakan secara konsisten. Jadi tanpa bergantung pada kehadiran fisik individu. A few moments later. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kekurangannya. Yang pertama itu ada keterbatasan pengetahuan, yang kedua itu tidak fleksibel, dan yang ketiga biaya pengembangan. Nah, keterbatasan pengetahuan ini sistem pakar hanya sebagai pengetahuan yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi, kalau pengetahuan yang tidak lengkap atau terkait dengan kasus tertentu, sistem dapat memberikan rekomendasi yang tidak akurat. Nah, kalau yang tidak fleksibel, sistem pakar ini mungkin kesulitan dalam menangani situasi yang tidak sesuai dengan pengetahuan yang telah diprogramkan. Yang terakhir yaitu biaya pengembangan. Jadi pengembangan awal sistem pakar ini bisa mahal karena menggunakan waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan pengetahuan ahli dan memprogramnya ke dalam sistem. Sekarang saya akan membahas tentang langkah-langkah umum untuk merancang sistem pakar, yaitu ada 8. Yang pertama itu identifikasi masalah dan ruang lingkup. Yang kedua, akuisisi pengetahuan. Yang ketiga, pemilihan alat dan bahasa pemrograman. Yang keempat, representasi pengetahuan. Nah, yang kelima ini ada desain arsitektur sistem. Yang keenam, implementasi sistem. Yang ketujuh, evaluasi dan pengujian. Dan yang terakhir, penerapan dan pemeliharaan. Jadi 8 ini adalah langkah-langkah umum untuk merancang dan mengimplementasi sistem pakar. Terakhir saya akan membahas tentang konsep inferensi dalam sistem pakar. Jadi inferensi ini adalah proses penalaran yang digunakan oleh sistem pakar untuk menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Jadi dalam konteks sistem pakar ini, inferensi dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan atau prediksi berdasarkan pengetahuan dan fakta yang ada. Jadi sistem pakar ini menggunakan berbagai teknik inferensi untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Nah, di sini manfaat penggunaan inferensi dalam pengambilan keputusan itu dalam sistem pakar memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu meningkatkan akurasi, meningkatkan konsistensi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan transparansi. Kesimpulannya adalah inferensi adalah konsep fundamental dalam sistem pakar dan memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pakar menggunakan inferensi untuk menafsirkan data, membuat diagnosis, merekomendasikan solusi, dan menjelaskan penalarannya. Pengguna inferensi ini dalam mengambil keputusan dapat meningkatkan akurasi, konsistensi, efisiensi, dan transparansi. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.